Konten memasak 200 kg daging rendang di Palembang, Sumatera Selatan dari konten kreator Willy Salim berbuntut panjang. Willy Salim sampai dipolisikan karena kontennya dinilai merusak citra masyarakat Palembang. Tidak hanya terancam pidana, Willy Salim juga dikutuk oleh Kesultanan Palembang dan diharamkan menginjakan kaki ke Palembang selamanya. Di sisi lain, YouTuber Bobon Santoso kini juga ikut berkomentar buntut konten Willy Salim masak rendang di Palembang yang viral. Bahkan secara terang-terangan Bobon Santoso menduga kuat Willy Salim merekayasa konten tersebut demi viewers. Dan untuk mengetahui sederet kontroversi tersebut, maka inilah 5 kontroversi viral terkait konten Willy Salim memasak rendang 200 kg versi Cumi Top 5. Willy Salim berhasil membuat kontroversi yang meramaikan jagat maya. Seperti diketahui, kegaduhan itu bermula ketika Willy Salim membuat konten memasak 200 kg daging rendang di pelataran Benteng KUTP Besak atau BKB pada Selasa 18 Maret 2025 lalu. Di tengah proses memasak, Willy Salim meninggalkan lokasi untuk pergi ke toilet. Namun saat kembali lagi, rendang 200 kg yang belum masak sempurna itu sudah raib seketika direbut warga. Kejadian itu pun menjadi perbincangan publik, terutama di media sosial. Buntut konten tersebut banyak yang menyudutkan warga Palembang terkait peristiwa hilangnya rendang tersebut. Masak rendang sapi 1 ekor. Ayo kita tuang minyak dulu ya. Bobo rendang. Wanginya. Udah jam 7 malam tapi dagingnya belum masuk. Aduh. Apa? Jam 12 malam selesai. Oh iya. Ayo masukin daging. Ayo. Alhamdulillah. Dagingnya baru masuk nih. Sil, panas Sil. Kamu aja enggak masak. Kelapa. Apa bahasa Palembang enak? Kesana dulu bentar ya. Pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Belum masak. Masih. Dengar dulu. Panas. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Tadi saya larang. Nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak ataupun anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes, nggak tahu kemana. Ini. Siapa yang makan? Nggak tahu siapa yang makan. Ya orang yang pada ngambil semuanya di sini. Luar biasa. Ya jadi dia mensyukuri apa yang diberi Bang Billy tadi. Ini banyak loh, Pak, ratusan kilo loh. Iya. Ini seketika. Penuh loh. Iya. Semuanya bersih. Ambil pakai apa dia? Ada yang pakai esek, ada yang pakai ember itu, ada gayung, ada macam-macam. Tapi belum matang, Pak. Belum. Inilah yang luar biasa. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Kita udah nggak bisa jaga karena warganya antusias. Belum matang pun mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. Enggak terhitung lagi orangnya. Ya udahlah. Hidup Palembang. Buntut kontroversi konten masak rendang 200 kg yang raib seketika, Willy Salim resmi dilaporkan ke polisi oleh beberapa pihak termasuk dari kelompok lawyer dan Putra Palembang. Mereka mengaku menjadi perwakilan dari masyarakat Palembang yang merasa namanya dicemarkan oleh Willy Salim. Di sisi lain, buntut pelaporan polisi tersebut, Willy Salim pun kini terancam dipidana. Alhamdulillah, laporan kami dari Rian Gumai Law Firm terkait dengan melaporkan Willy Salim. Kontennya yang sudah diupload dan disebarkan sudah berproses di Unit 2 Subdit 5 di Treskrimsus Polda Sumsel. Dan proses pemeriksaan ini kami sebagai pelapor telah memberikan keterangan
dan juga kami menghadirkan 3 orang saksi, yang mana 2 orang saksi ini adalah saksi fakta yang berada pada saat di lokasi kejadian, dan 1 orang saksi yang notabene adalah penggiat sosial media. Dalam proses pemeriksaan itu kurang lebih ada beberapa pertanyaan, kisaran 18 sampai 25 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik. Lalu kurang lebih hampir 12 jam proses pemeriksaan ini selesai. Namun di sisi yang lain juga kami sangat berharap kepada Kapolda Sumsel untuk tegas dan transparan serta objektif dalam rangka proses penyelidikan ini dan penyidikan, dan memang bila mana memenuhi 2 alat bukti yang sah dan memenuhi unsur pidana yang disangkakan, untuk segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan sebagaimana kewenangan dari penyidik. Dan alhamdulillah laporan kita diterima langsung dengan cepatnya oleh pihak kepolisian. Untuk pasal yang kita laporkan terhadap saudara WS ini ialah pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang mana pasal ini menyangkut tentang penyebaran berita bohong dan kerusuhan pada masyarakat. Pesan saya satu, kita boleh mencari AdSense, kita boleh mencari followers, kita boleh mencari view, tapi tidak untuk menjatuhkan nama baik marwah dari kota yang kita buat konten itu, ya kan. Apalagi saat ini Palembang benar-benar sedih dan memprihatinkan. Dan saya harap juga kepada masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan, mohon doa dan dukungannya agar kasus ini berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, agar diproses dengan sebenar-benarnya, sehingga siapa yang salah, yang memang benar-benar salah, agar segera dihukum sesuai hukum yang ada di Indonesia. Kesultanan Palembang resmi mengeluarkan maklumat yang berisi kutukan serta larangan bagi Willy Salim untuk mengunjungi Palembang seumur hidup. Ya, dalam maklumat Kesultanan Palembang terhadap Willy Salim yang dikeluarkan pada 24 Maret 2025, Sultan Palembang Darussalam Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin IV Raden Fawaz Diraja SH MKN menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tegas dari Kesultanan dan masyarakat Palembang. Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, Kesultanan Palembang resmi mengutuk Willy Salim serta memastikan bahwa Willy Salim dilarang ke Palembang selamanya. Menyikapi insiden masa rendang ini yang dilakukan oleh Willy Salim, Kesultanan Palembang Darussalam memaklumatkan sikap sebagai berikut. 1. Mendesak Willy Salim untuk mengklarifikasi secara jujur dan meminta maaf langsung kepada masyarakat Palembang. Bukan hanya melalui video yang disebar di medsos, tetapi di dalam rapat adat Kesultanan Palembang Darussalam. 2. Mendesak Willy Salim untuk melakukan tradisi tepung tawar atas tindakan cempalo mulut, sebagaimana adat Melayu Palembang yang juga tertulis dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahayo. 3. Mendesak Willy Salim untuk mencabut dan atau men-take down video yang terkait dengan kegiatan memasak rendang di BKB yang memuat konten hinaan, bulian, dan fitnah tersebut di semua akun media sosial yang ada, baik YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. 4. Mendukung gerakan masyarakat Palembang yang menuntut Willy Salim melalui jalur hukum. Apabila Willy Salim tidak mengindahkan tuntutan ini, atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Willy Salim telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di media sosial setelah kontennya yang membagikan rendang 200 kg membuat nama baik warga Palembang tercoreng. Ya, setelah menyadari bahwa tindakannya bisa berimbas pada reputasi warga Palembang, Willy Salim akhirnya meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Ia berharap kejadian ini tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat Palembang dan mengklarifikasi bahwa masalah ini terjadi karena kurangnya persiapan dari pihaknya. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya.
karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku bisa kumpul berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga, karena pada akhirnya rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Kalau minta maaf, mbok ya yang lebih tulus lah. Ya katakan ini adalah kegagalan. Semua orang juga pernah salah. Ya, tapi ada yang bisa memaafkan. Kalau saya memaafkan, ya saya maafin. Saya sebagai ketua asosiasi, ya kewajiban saya untuk melakukan pembinaan itu. Tapi kalau ternyata ada konten kreator lain di Palembang kayak Bintang Layo dengan yang lain gitu mengadukan dia polisi, itu juga hak mereka. Ya semoga semua kita mendapatkan hikmah dari kejadian ini, kita pastikan ini tidak terjadi lagi. Ya baik di Palembang maupun di kota-kota yang selanjutnya. YouTuber Bobon Santoso kini juga ikut berkomentar buntut konten Willy Salim masak rendang di Palembang yang viral. Bobon Santoso yang dikenal sebagai konten kreator masak besar itu menduga insiden hilangnya rendang 200 kg lantaran kurangnya persiapan dari tim Willy Salim. Karena kurangnya persiapan, Bobon Santoso menduga kuat Willy Salim mencari solusi agar kontennya tetap berjalan. Sehingga, melihat hal tersebut, Bobon Santoso menduga konten Willy Salim sengaja disetting atau direkayasa agar mendapatkan viewers yang banyak. Yang aku nilai, yang bisa aku lihat sih, memang di kejadian itu semua persiapan itu nggak matang. Jadi mungkin WS ini datang ke sebuah lokasi nggak mensurvei. Kalau biasanya kita mensurvei dinamika di lapangan seperti apa, dan dengan alat-alat yang menurut kita ini tidak proper. Akhirnya timbullah kejadian seperti itu. Jelas ada kejanggalan, karena kan dari narasi di video itu kan statementnya ngomong masak buat berbuka. Sedangkan baru masuk daging aja itu di jam 7 malam. Jadi itu jelas sudah bukan buat berbuka, dan kita juga bisa lihat waktu di video pertama itu kondisi pencahayaan itu masih terang, tapi baru dilaksanakan di malam hari ya. Terus juga aku dengar dari orang-orang di sana ya, jadi aku nggak tahu secara langsung, tapi dari sosial media ini banyak yang bilang personil yang disebutkan itu nggak sesuai dengan yang diutarakan Willy Salim. Jadi seperti itu. Dan yang kejanggalannya paling menurut kita yang paling nggak masuk akal ya tentunya beliau ini ke WC, ke toilet. Ini pelajaran berharga buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi, dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.